dari sisi nasional pasokan itu pasti cukup gitu ya. Tapi dalam suasana cuaca ekstrim begini, kita tidak bisa melihat hanya kebutuhan nasional, karena kebutuhan per wilayah juga harus ditangani. Dan persoalan pangan ini bukan hanya di persoalan di tingkat petani saja, tapi juga persoalan di tingkat distribusinya nanti, di tingkat penyimpanan juga. Dan kalau distribusi dan penyimpanan ini terganggu, maka sampai di konsumen juga akan terganggu. Jadi persoalan-persoalan ini harus benar-benar diatasi gitu ya. Jadi terintegrasi dari mulai on farm hulunya, kemudian on farm-nya, kemudian off farm hilirnya, sampai ini sampai ke tangan konsumen. Jadi pertanyaan tadi bagus. Jadi secara nasional cukup, tapi bagaimana secara wilayah terkecilnya, ini yang harus diatasi menurut pertimbangan saya. Oke, baik. Perlu diatasi dan juga diwaspadai begitu ya terkait pasokan ini. Tapi kalau Iya, menurut iya. Anda, Pak Anton, dengan pasokan yang ada saat ini dan juga dengan kondisi saat ini yang Anda juga katakan kita akan mengalami musim kemarau yang panjang karena memang musim basah juga terjadi cukup panjang, apakah memang nantinya pasokan kita juga akan terbatasi? Ini memang harus kita antisipasi, ya, bahwa tidak mungkin selamanya kita mendapatkan cuaca baik dalam tanda petik ya, secara makronya itu seperti sekarang di mana kita bisa memproduksi sepanjang tahun. Kita harus antisipasi bahwa kekeringan itu jelas akan mungkin sekali terjadi, dan itu sudah terjadi di beberapa tempat, sehingga harus diantisipasi. Saya mendengar pemerintah sudah membuat badan semacam penyangga pangan gitu ya, fungsi Bulog di masa lalu untuk. Saya kira ini bagus ya. Hanya tinggal nanti langkah-langkahnya bagaimana caranya kita punya stok pangan yang cukup. Nah, ya, jadi kita harus perhitungkan stok pangan yang cukup itu ya kalau menurut teori itu paling tidak 15% dari kebutuhan 1 tahun gitu. Nah, ini tentu harus melibatkan bagaimana pengadaannya, bagaimana penyimpanannya, bagaimana kemudian juga rotasinya, karena nggak mungkin beras itu disimpan terus ya, kecuali penyimpanannya sangat canggih dengan teknologi, dan kita belum mampu untuk itu. Sehingga harus dipikirkan ya, seperti dulu ada program Raskin itu sebetulnya itu untuk rotasi. Jadi yang diserap ke petani ya disimpan di Bulog, kemudian dikeluarkan untuk program Raskin misalnya. Nah, silakan sekarang melakukan inovasi selain daripada seperti yang pernah dilakukan yang lalu. Kalaupun misalnya itu dilakukan lagi sekarang, saya kira tidak ada salahnya ya. Kekurangan-kekurangan yang terjadi di masa lalu ya disempurnakan kalau memang kita ingin melihat bahwa program itu merupakan sebuah cara rotasi yang baik. Jadi intinya adalah kita harus mengantisipasi dengan stok. Kemudian juga stok itu bukan hanya di dalam negeri, ya, tetapi juga kita harus juga punya channel di luar negeri di mana suatu saat apabila terjadi emergensi kita punya privilege untuk mendapatkan pengiriman beras yang kita perlukan. Jadi bukan berarti kita ini ya, kadang-kadang kan ada yang mengkritik, kita ini kan harus waspada pangan. Iya, tapi kan kita juga harus mengantisipasi ya. Kita jangan terlalu sombong bahwa kita ini bisa gitu waspada pangan. Sekarang 3 tahun berturut-turut waspada. Oke, tetapi kan segala sesuatu bisa berubah. Nah, antisipasi ini jangan disalahkan gitu, jangan dianggap sebagai bahwa ini pasti mau impor. Oh, ini pasti jangan begitulah. Ya, saya minta masyarakat jangan jangan a priori dulu ya kalau misalnya pemerintah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi di masa depan, karena memang ya saya sangat setuju bahwa cuaca ini di samping ekstrim juga kemungkinan terjadi kekeringan panjang itu bisa terjadi di masa depan. Oke, baik Pak Anton, nih cara mengantisipasi jadi membuka peluang juga begitu ya untuk impor beras yang mana memang selama 3 tahun ke belakang sebetulnya sudah tidak terjadi. Terima kasih Pak Anton Apriantono selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2004 hingga 2009, dan juga Pak Rahmat Pambudi selaku Wakil Ketua Dewan Pembina HKTI. Sehat dan sukses selalu pastinya untuk Anda. Terima kasih.